kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Selamat pagi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua bisa dapat berkumpul pada acara rapat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ajis Pramudika selaku pimpinan, dan yang saya hormati Kepala Divisi, terima kasih sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Saya akan membacakan agenda rapat kali ini, yakni pembukaan pengarahan dari Bapak Ajis Pramudika, lalu laporan dari setiap manajer divisi, dan dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat, serta tanya jawab langsung saja kepada Bapak Ajis Pramudika. Terima kasih Ibu Bila yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuka rapat ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan setiap divisi yang telah meluangkan waktu untuk membahas rapat kali ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya konsep perusahaan selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahas pada rapat kali ini apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja setiap divisi pertama. Bagian divisi pemasaran, saya persilahkan Ibu Santi. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama 1 tahun terakhir. Untuk tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin menurun. Baik, selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja, akhir-akhir ini mesin sering mengalami kendala seperti tidak bisa beroperasi, dan hal tersebut bisa menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberikan masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan membersihkan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki, mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, dari bagian personal, apakah ada kendala? Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir, bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagai semestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk yang sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika harus dibiarkan. Maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhan masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk dan mengatasi beberapa kendala dari masing-masing bagian? Silahkan. Izin untuk berpendapat, Pak.
Dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya harus kita lakukan adalah untuk memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dengan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita harus melakukan menjual produk secara online di beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya lainnya. Maaf Bu, menyalah. Saya sangat sependapat dengan Ibu Bila. Hal tersebut memang perlu dilakukan mengingat masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan menghemat waktu. Yang lain, apakah setuju? Setuju. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk desain. Bagaimana? Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Bu Indah, karena seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ali, bahwa kondisi gudang yang semakin hari semakin sempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembelian yang membeli dalam jumlah yang banyak. Mungkin saran Ibu Sarah lebih tepat. Bukankah memberikan diskon yang cukup besar akan membuat pendapatan yang kita dapat akan semakin sedikit? Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Sarah. Proses produksi akan dikurangi dan digantikan, sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak, kita akan lebih memfokuskan pada tujuan penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Pak Ali? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan perusahaan kita saat ini. Baik, selanjutnya untuk Ibu Santi, apakah saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya rasa saran-saran ini akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual maupun dari diskon-diskon yang berkaitan. Baiklah, segera lakukan tindakan terkait agar tujuan lebih cepat selesai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dalam argumentasi setelah ini. Terima kasih atas semua pendapat Ibu Bapak yang telah diberikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi kita sudah dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada pagi hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi. Yang kedua melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Yang ketiga menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produk pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Dan yang terakhir, mengajukan proposal kerjasama sebagai satu layar pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan, dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Demikian pada rapat hari ini, semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Baik, terima kasih.